Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 87 dari nyanyian Pesalu, Pesalu 87. Sasaran hadiratnya. Terasa perhatianmu kian melimpah dalamku, rohku terangkat saat menyembahmu Tuhan. Ku sambut kasih-Mu, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Dua. Sungguh terasa perhatian-Mu dalam menyatukan nikahku, tanpa harapan mencapai sasaran nikah yang dipermuliakan. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Tiga. Sungguh besar penghargaan-Mu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan akulah Allah-Mu, Tuhan, ku sambut pribadi-Mu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku
menjadi sasaran hadirat pribadimu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan, berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan, berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, demikian juga ibadah di lain-lain tempat bersamaan dengan kami. Tuhan memberkati, seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuhmu segera terbentuk dan engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya,
Amin. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Lukas 11 14 sampai 15. Injil Lukas 11 14 15. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, dan seterusnya. Jadi dalam Injil Lukas pasal 11 bicara soal doa penyembahan. Yesus rindu supaya kehidupan kita menjadi rumah doa, kehidupan yang beribadah melayani Tuhan, kehidupan yang menyembah Tuhan. Tetapi di Injil Lukas 11, 14, 15 ada halangannya untuk menjadi rumah doa, itulah Beelzebul, penghulu setan. Beelzebul atau penghulu setan. Nah, pekerjaan setan kita belajar kemarin dalam ibadah doa penyembahan, dalam ibadah pendalaman Alkitab, yaitu pekerjaan setan menjadikan tuli, menjadikan buta, dan menjadikan bisu. Akibatnya apa? Tidak sembuh dan tidak mendapat pengampunan. Penderitaan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Nah, pagi hari ini saya mau tunjukkan yaitu pekerjaan setan di dalam nikah. Ini yang perlu diwaspadai. Pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga. Dalam nikah rumah tangga paling tidak terdiri dari suami, istri. Kalau Tuhan sudah izinkan anak, ada anak di situ. Nah, hati-hati sebab ada pekerjaan setan di dalam nikah rumah tangga yang bisa menimpa kepada suami, bisa menimpa kepada istri, bisa menimpa kepada anak-anak, Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Sekarang saya tunjukkan dulu bagaimana pekerjaan setan di dalam nikah rumah tangga yang di sini diawali oleh seorang suami. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 27. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Nah ini, jadi ini dimulai dari laki-laki, ini bisa menunjuk laki-laki, ini menunjuk suami sebagai kepala rumah tangga dalam nikah rumah tangga. Tetapi jika suami di sini suami dikuasai oleh setan, maka keadaan yang pertama yaitu tidak berpakaian. Bicara soal pakaian, yaitu mulai dari pakaian kebenaran, menjadi seorang suami tanpa pakaian kebenaran. Kemudian yang kedua, pakaian pelayanan. Sebagai seorang suami tanpa pakaian pelayanan. Keadaannya telanjang. Nah, tidak berpakaian sama dengan telanjang. Istilah telanjang ini sama dengan dipermalukan. Menjadi suami yang dikuasai setan dengan tidak berpakaian, tanpa kebenaran, tanpa pakaian pelayanan, maka keadaannya seperti telanjang dan dipermalukan. Kemudian yang kedua, tidak tinggal di rumah. Artinya rumah ini paling tidak dua arti. Yang pertama, rumah berarti rumah tangga. Sebagai seorang suami justru tidak tinggal dalam nikah rumah tangga. Justru lebih suka tidak tinggal dalam nikah rumah tangga, cenderung meninggalkan nikah rumah tangga dan seterusnya. Mungkin dengan alasan, wah aku kerja. Ya, kalau pas kerja. Kemudian kalau diizinkan tidak kerja, bagaimana?
Nah, mau ketemu kawan-kawan karena tidak kerja. Kalau kerja, tinggalkan rumah, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak. Tapi satu kali waktu diizinkan hari libur, hari free, nah, tinggalkan tetap, aku mau dengan kawan-kawan. Nah, tetap tinggalkan istri, tetap tinggalkan anak-anak. Nah, ini sama dengan tanda-tanda suami ini dalam dia dirasuk oleh setan. Dirasuk oleh setan. Kehidupan itu tidak suka tinggal di rumah. Tidak suka tinggal di rumah. Nanti tidak ada alasan apapun ya keluar rumah. Keluar rumah. Nah, kemudian rumah juga bicara soal rumah Tuhan. Rumah Tuhan, ibadah pelayanan, tidak suka beribadah. Jadi seorang suami, tapi suami yang tidak suka beribadah. Lalu sukanya di mana? Nah, sekarang kalau sudah tidak suka di rumah, tidak suka di rumah tangga, tidak suka di rumah dalam arti ibadah, kemana sukanya? Sukanya yaitu justru ke pekuburan. Masa ada ke pekuburan ya? Saya rasa kalau pekuburan secara jasmani ya enggak ada. Enggak ada yang suka, saya suka tinggal di kuburan, enggak ada. Tetapi kuburan secara rohani itulah perpanjangan tangan maut, di mana banyak disukai, diskotik, tempat-tempat judi dan lain-lain. Nah, ini pekuburan secara rohani. Pekuburan secara rohani padahal membawa pada kematian, tapi justru lebih banyak yang suka tinggal di situ. Ini menandakan bahwa dalam nikah rumah tangga, pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga melanda seorang suami sampai menjadi suami yang suka tinggal di pekuburan, tempat-tempat perpanjangan maut. Ya, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, keadaannya bagaimana? Menderita. Jadi keadaan nikah rumah tangga, suami yang dalam keadaan dikuasai oleh setan, bukan suami yang bahagia, suami yang menderita. Di ayat yang lain mengatakan bahwa dia pukuli dirinya dengan batu. Loh, bayangkan sampai dirinya pun dipukul dengan batu. Loh, bagaimana dirinya dipukul dengan batu? Sangat menderita, sangat menderita. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga ini bisa melanda wanita. Bisa melanda wanita. Atau mungkin lebih spesifik ibu-ibu dalam nikah rumah tangga, seorang istri. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Lukas pasal 13 10 sampai 13. 10 sampai 13. Lukas pasal 13 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh," dan seterusnya. Jadi yang kedua ini adalah ibu-ibu bisa menunjuk seorang istri, yaitu yang dalam pengaruh roh jahat, artinya mengalami pekerjaan roh jahat dalam nikah rumah tangga, maka menjadi kehidupan yang bungkuk dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Amsal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi bungkuk sama dengan kehidupan yang khawatir. Bungkuk sama dengan kehidupan yang khawatir. Kehidupan yang khawatir. Jadi semoga kita mengerti firman Tuhan. Ya, apa yang dikhawatirkan? Kemarin kita mempelajari apa yang dikhawatirkan. Makan, minum, pakaian, masa depan, tempat tinggal dan seterusnya. Nah, akibat kekhawatiran apa? Tidak bisa mengutamakan ibadah pelayanan, tidak bisa mengutamakan kebenaran, tidak bisa mengutamakan firman. Ini akibat dari kekhawatiran. Nah, ini tandanya. Jadi hati-hati, kita waspada semuanya. Kalau ada pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga, suami bisa terkena, istri bisa terkena, yaitu mulai dari bungkuk, khawatir. Nah, kemudian yang berikutnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, artinya tidak punya pendirian.
tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian yang benar. Ini pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga, perlu waspada. Kemudian yang terakhir, ini bisa melanda anak-anak. Matius pasal 17, 14 sampai 16. Matius 17, 14 sampai 16. Matius 17, 14 sampai 16. Matius 17, 14, 16. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Ini karena roh jahat menjadikan kehidupan itu sering jatuh ke dalam air dan jatuh ke dalam api. Air dan api. Ya, ini tidak bisa dikontrol. Kalau sudah kumat, jatuh ke air ya ke air, ke api ya ke api. Nah, ke air, ke api. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, jadi ini api, ini adalah menunjuk semangat-semangat dunia. Air, kesegaran-kesegaran dunia, sampai api dosa dan seterusnya. Nah, ini larinya ke situ anak-anak. Sudah tidak taat, tidak bisa dikontrol oleh orang tua, dan kehidupan itu cenderung jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa, jatuh dalam kesegaran-kesegaran dunia lewat tontonan-tontonan dan seterusnya. Nah, ini pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga, setan dalam nikah rumah tangga. Nah, perlu diusir. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana mengusir setan. Mengusir setan adalah dengan ketaatan. Mengusir setan dengan ketaatan. Bukan dengan suara keras, bukan dengan badan yang gede atau badan yang kecil, dan bukan, tidak ada kaitannya. Tapi mengusir setan adalah dengan ketaatan. Nah, sekarang dikaitkan dengan nikah rumah tangga. Suami yang taat pada firman adalah suami yang mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Kemudian istri yang taat pada firman adalah istri yang tunduk kepada suami dalam segala hal. Anak yang taat pada firman adalah anak yang hormat kepada orang tua. Anak yang hormat pada orang tua. Nah, jika semuanya kembali kepada ketaatan, maka diberi kuasa untuk menyeru nama Yesus, untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga. Sehingga hasilnya, jika setan itu pergi, berarti nikah rumah tangga bukan dalam keadaan yang menderita, bukan, tetapi justru sebaliknya, nikah rumah tangga dalam keadaan berbahagia. Dalam keadaan berbahagia. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak hormat kepada orang tua. Ini merupakan satu nikah yang berbahagia. Ayo berjuang masing-masing sebagai dalam posisi apapun juga. Kalau engkau sebagai istri, ayo perjuangkan bagaimana saya menjadi istri yang taat pada firman supaya tidak dikuasai oleh roh jahat. Saya harus menjadi istri yang tunduk. Seorang suami, bagaimana suami yang taat pada firman, suami yang mengasihi istri dan anak-anak dan tidak berlaku kasar, maka dia tidak dikuasai oleh setan, tidak dikuasai oleh setan. Juga anak-anak berjuang, bergumul sampai engkau hormat taat pada orang tua. Harus hormat dan taat pada orang tua. Sehingga dalam satu nikah rumah tangga, ini kalau semua taat pada firman, setan diusir, maka menjadikan nikah rumah tangga itu menjadi rumah doa, bukan rumahnya setan, bukan sarang penyamun, tetapi menjadi rumah doa. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon
yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, nomor 1, jika semua taat pada firman, sudah tidak ada pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga, maka nikah itu akan rukun. Suami istri, anak orang tua, rukun. Nah, jadi kenapa tidak terjadi kerukunan? Sebab tidak masing-masing tidak taat pada firman. Kalau masing-masing taat pada firman akan terjadi kerukunan. Nah, kalau sudah rukun, apa yang terjadi? Apa akibat? Apa hasilnya? Hasilnya adalah diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bayangkan kalau berkat diperintah. Seringkali kita mengatakan, aduh sekarang susah cari, susah mencari. Nah, susah mencari. Tetapi kalau rukun, berkat diperintah, ayo pilih mana? Pilih mana? Pilih berkat sulit mencari atau pilih berkat tinggal diperintah oleh Tuhan? Nah, tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Tinggal kita mau tetap mengalami pekerjaan setan, maunya sendiri. Aku jadi suami mauku ndak mengasihi, ya ndak mengasihi. Menjadi seorang istri aku maunya ndak tunduk, ya sudah aku ndak akan tunduk. Menjadi anak aku ndak mau hormat dengan orang tua, ndak mau taat, ya tetap ndak mau hormat, ndak mau taat. Ya tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak diberkati. Nikah kalau ndak diberkati susah. Coba bayangkan kalau nikah kalau ndak sudahlah. Kalau tanggal tua misalnya begitu, bagaimana? Itu kondisi keadaan mungkin belum diberkati seperti itu. Tapi kalau tanggal muda mungkin berkatnya banyak, nah begitu. Ya itulah rasanya kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak diberkati oleh Tuhan. Nah ini, ayo berjuang, berlomba. Masing-masing berjuang pada posisi masing-masing. Supaya kita diberkati oleh Tuhan sampai mendapat berkat kehidupan. Berkat kehidupan, artinya berkat kehidupan ini hidup kekal. Kekal selama-lamanya. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga hari ini merupakan hari yang diberkati oleh Tuhan. Berkat diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita berjuang, kita bergumul sampai terjadi kerukunan dalam nikah rumah tangga. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadikan kami satu. Pujian tadi kita nyanyikan. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan, berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Dengan sambil kita berlutut. Berjuang sampai taat pada firman dalam nikah rumah tangga. Dari suami yang mengasihi istri anak, dari istri yang tunduk kepada suami, dari anak yang hormat pada orang tua,
Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua Tuhan mengalami pekerjaan firman-Mu, tidak mengalami pekerjaan setan dalam nikah rumah tangga. Kami dibebaskan, kami memiliki kuasa nama-Mu Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan sampai berkat hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan, ikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan dengan Jika kita taat, maka setan diusir. Kita mengalami pekerjaan Tuhan yang menyatukan nikah rumah tangga kita, rukun, dan kita diberkati. Tuhan perintahkan berkat. Haleluya. Ada mau berjuang bersama Tuhan pagi hari ini? Angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya. 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 Haleluya.
Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami semuanya, hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bersama keluarga kami semuanya. Turunkan kami. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk. Tergembala jarak jauh dimanapun berada, berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat-Mu memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga penyebaran firman lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan maupun swasta, Tuhan tolong semuanya. Baik sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Praktek dokter, waralaba, ekspedisi, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, Tuhan tolong semuanya. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih perjodohan kaum muda. Juga hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan tolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moniria Jega, Bu Berita Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bu Petrus, Pak Philip, Bu Ani, Yosi Egi, Bapak Ajun, Ibu Yati, Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, Jamaah semuanya Tuhan, anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Neko, Stephen, Dr. Yudo, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Putri Maria, Cika Edenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, juga orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Butris, Bu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya, keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sangkam Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, Pusitorus, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Bapak Sarono Eko Raharjo bersama dengan keluarga, juga Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga, dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah kami semuanya. Haleluya. Juga terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga nama-nama disebutkan bersama keluarga kami satukan dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Demikian juga keluarga Bapak Siregar berikan kekuatan ekstra. Juga Ibu Komkom Situmorang bersama anak-anak Tuhan tolong. Juga Ibu Hutmada Siregar bersama anak-anak Tuhan tolong. Keluarga Bapak Sanggam Siombing Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Keluarga Bapak Nederlandsen juga Tuhan tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh
seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan takut dan jangan bimbang ragu, langkahkan kaki dengan penuh kepastian. Ya Tuhan selalu setia menyertai-Mu. Sebab itu mari kita semua menghampiri tahta kasih karunia, agar kita terima rahmat dan kasih karunia, dan kita mendapatkan pertolongan yang ajaib, pertolongan dari Dia pada waktunya. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, tak terlalu cepat maupun lambat. Sabarlah dan tekunlah untuk selalu menunggu pertolongan Tuhan pasti terjadi.